Pemirsa, Anda kembali di Breaking News saat ini bersama saya Aulia Wardani. Kembali terkait pra-peradilan Peggy Setiawan, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapannya sebagai tersangka. Peggy Setiawan batal menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, dan dalam sidang Hakim Eman Sulaiman mengabulkan seluruh permohonan Peggy Setiawan. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Pengadilan Negeri Bandung saat ini, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di sana. Faisal, bagaimana kondisi saat ini di sana? Ya, Aulia dan juga pemirsa, Hakim tadi sudah memutuskan bahwa gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan ini diterima. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita akan langsung berbincang dengan salah satu kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yakni Insang Nasruddin. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Pertama, selamat nih, Bang. Gugatan pra-peradilan Peggy ini diterima. Alhamdulillah, amin. Tapi yang pasti bahwa kami sangat apresiasi terhadap putusan pra-peradilan ini. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa putusan ini adalah bukan hanya semata-mata untuk kepentingan Peggy Setiawan, tapi ini kepentingan Indonesia. Artinya apa? Artinya dalam putusan ini bisa dijadikan jurisprudensi kepada para pencari-pencari keadilan sebagai kemudian bisa menjadi rujukan bagi mereka untuk melihat bagaimana tahapan. Karena kami tidak sedang memojokkan atau siapapun pihak, karena kami juga cinta Polri, kita juga bagian dari Polri yang sangat membutuhkan Polri. Kami hanya sebatas mengkoreksi saja. Jadi ini yang kedepannya harus lebih kita tingkatkan bahwa karena yang kami harapkan adalah penegakan hukum dengan cara-cara yang fairness. Kira-kira seperti itu. Baik, Bang, tadi Hakim Eman Sulaiman di dalam pertimbangannya ini menyebutkan ya berbagai alasan-alasan atau pertimbangannya untuk memutuskan hal ini. Nah, nampaknya tadi sesuai dengan apa yang diajukan atau yang menjadi permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Ini bagaimana, Pak? Iya, makanya kami katakan bahwa kami selalu optimis. Kami selalu yakin, keyakinan kami berangkat dari fakta, berangkat dari bukti, berangkat dari fakta yang hadir dalam persidangan. Jadi apapun yang hari ini diputus, ini merupakan semua upaya, semua gabungan doa dari masyarakat Indonesia. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang turut mendoakan ini, yang turut memberikan support kepada kami. Oke, kemudian Bang, tadi informasinya hari ini akan langsung ke Polda Jabar untuk menjemput Peggy. Nah, ini langkah selanjutnya gimana sih, Bang? Ya, langkah selanjutnya ini kami langsung ke Polda Jabar melakukan administrasi. Yang pasti bahwa pihak termohon atau Polda Jawa Barat hari ini wajib secara hukum untuk mengeluarkan Peggy dari rumah tahanan. Artinya langsung akan bertemu Peggy dan menjemput Peggy hari ini? Pasti hari ini kami akan langsung bertemu beliau. Oke, terakhir Bang, mungkin pesan untuk Polda Jabar untuk menyelidiki kasus pembunuhan Vina ini akan tetap berlanjut. Pesannya untuk Polda Jabar gimana? Kami selaku kuasa hukum Peggy Setiawan, kami sama sekali tidak dalam permohonan pra-peradilan ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Tapi yang menang adalah kebenaran, yang menang adalah Indonesia. Kira-kira demikian. Terima kasih Bang Insang, sehat selalu.
Ya Aulia dan juga pemirsa, tadi perbincangan kami dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan yakni Insang Nasruddin yang menyatakan kegembiraannya bahwa karena gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan diterima oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dan untuk saat ini Aulia, jika bisa kami gambarkan untuk suasana saat ini di Pengadilan Negeri Bandung, memang seluruh pihak dari pemohon ataupun termohon dalam hal ini pihak Peggy Setiawan dan juga pihak Polda Jawa Barat seluruhnya sudah meninggalkan area Pengadilan Negeri Bandung. Informasinya Aulia, tadi yang disampaikan oleh ibu dari Peggy Setiawan, hari ini keluarga serta kuasa hukumnya akan langsung bertolak ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan hari ini yang rencananya akan langsung dibebaskan. Nah, kemudian Aulia dan juga pemirsa, jika bisa kami gambarkan saat ini memang untuk suasananya tadi sempat terjadi keharuan yang begitu besar, begitu diantaranya banyak pendukung dari Peggy Setiawan yang hadir ke Pengadilan Negeri Bandung tadi dan juga ikut turut menangis gembira karena memang dalam pra-peradilan ini gugatan yang dilayangkan oleh pihak Peggy Setiawan dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Aulia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa memang untuk memutuskan putusan gugatan pra-peradilan ini, tadi Hakim sempat menjelaskan terlebih dahulu berbagai pertimbangannya untuk memutuskan hal ini. Di antaranya tadi disebutkan bahwa Hakim tidak setuju dengan dalil dari termohon bahwa tidak perlu ada pemeriksaan terlebih dahulu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Memang di mana jika kita lihat menurut KUHP, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka ini harus ada pemanggilan terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Nah, nantinya jika memang 2 kali pemanggilan tersebut tidak datang, maka akan dimasukkan ke dalam DPO. Nah, ini yang tadi menjadi pertimbangan dari Hakim Eman Sulaiman. Kemudian Aulia, pertimbangan lain yang disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman tadi diantaranya adalah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka memang betul harus melalui 2 alat bukti. Namun untuk 2 alat bukti saja ini tidak cukup Aulia untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Melainkan pihak dari penyidik atau dalam hal ini pihak kepolisian harus memanggil terlebih dahulu yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan dan juga klarifikasi, baru nantinya bisa menyetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka dengan digabung dengan 2 alat bukti. Nah, memang tadi yang kami sebutkan adalah prosedur penetapan tersangka atau penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu kasus. Nah, ini yang memang tentunya dianggap oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman hal tersebut belum dipenuhi oleh pihak Polda Jawa Barat. Dikarenakan memang pihak Polda Jawa Barat hanya mengantongi sejumlah alat bukti saja, yakni diantaranya ada 3 alat bukti yang dikantongi oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Namun memang pihak Polda Jawa Barat sama sekali belum melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan bahkan sejak 2016 lalu. Nah, ini yang tentunya menjadi cacat atau yang menjadi kekurangan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat yang membuat penetapan tersangka yang dilakukannya terhadap Peggy Setiawan ini tidak sah atau belum memenuhi prosedur. Kemudian dapat kami sampaikan pula, Aulia dan juga pemirsa, tadi setelah persidangan putusan ini pihak Polda Jawa Barat sempat menyatakan statementnya melalui Kabid Hukum Polda Jawa Barat, di mana Polda Jawa Barat ini menerima ataupun menghormati putusan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam gugatan pra-peradilan ini. Namun untuk kedepannya, tadi memang oleh Kabid Hukum Polda Jawa Barat, oleh Kombes Pol Nur Hadi Handayani belum mengatakan apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya oleh Polda Jawa Barat dan masih akan berkoordinasi dengan para penyidik oleh Polda Jawa Barat khususnya untuk menguak pembunuhan kasus Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Apakah pihak Polda Jawa Barat akan mencari Peggy Setiawan alias Peron ini dan juga akan melakukan sejumlah langkah lainnya? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya karena tadi memang belum diberitahukan atau belum disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat dan tentunya kita masih menunggu Aulia langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat. Nah, kemudian dari pihak termohon, pihak pemohon maksud kami atau pihak dari Peggy Setiawan untuk langkah selanjutnya memang pada hari ini akan langsung menuju Polda Jawa Barat atau langsung menuju rutan Polda Jawa Barat untuk bertemu sekaligus mengurus administrasi dan juga menjemput Peggy Setiawan yang akan bebas pada hari ini. Untuk saat ini memang di Pengadilan Negeri Bandung kami informasikan seluruh pihak dari Peggy Setiawan sudah bertolak atau sudah meninggalkan Pengadilan Negeri Bandung untuk langsung menuju ke Polda Jawa Barat yang tadi kami sebutkan untuk mengurus administrasi dan juga menjemput Peggy Setiawan yang akan bebas pada hari ini. Aulia.
Baik Faisal, jika tadi Anda katakan pihak dari Peggy Setiawan ini akan langsung bertolak ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Lalu apakah Anda tahu langkah apa yang akan langsung dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat setelah putusan yang dibacakan oleh hakim ini? Ya Aulia, untuk langkah selanjutnya yang tadi kami sudah sebutkan, bahwa tadi kami sebutkan langkah dari pihak Peggy Setiawan yang akan menjemput langsung Peggy Setiawan pada hari ini. Nah, untuk langkah berikutnya dari sisi termohon atau dalam ini dari Polda Jawa Barat, tadi sempat dijelaskan oleh Kabitkum Polda Jawa Barat RT Kombes Pol Nurhadi Handayani bahwa pihaknya masih akan menunggu langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat dan juga langkah-langkah apa saja yang akan dilakukannya usai putusan pra peradilan ini atau usai bebasnya Peggy Setiawan ini. Apakah akan meneruskan atau akan melakukan hal lain? Nah, ini yang kita masih tunggu, Aulia. Dikarenakan tadi Kabitkum Polda Jawa Barat Nurhadi Handayani mengatakan bahwa nanti akan kita tunggu saja apa langkah selanjutnya. Apakah akan tetap mencari Peggy Setiawan alias Peron ini yang merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon pada 2016 lalu, atau akan menutup kasus ini pula? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan, Aulia, hingga saat ini. Nantinya kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda, Aulia. Baik Faisal, tadi jika Anda katakan ada beberapa pendukung Peggy Setiawan yang hadir di Pengadilan Negeri Bandung. Ini bisakah Anda jelaskan mungkin ini pendukungnya ini apakah masyarakat umum atau pihak teman-teman atau memang kenal secara pribadi dengan Peggy Setiawan? Dan mungkin jika memang salah satu pendukung masih ada di sekitar lokasi, mungkin Anda bisa berbincang sedikit? Ya Aulia dan juga pemirsa, tadi kami sempat menyebutkan bahwa ada sejumlah pendukung dari Peggy Setiawan yang datang ke Pengadilan Negeri Bandung untuk memantau sekaligus melihat jalannya putusan pra peradilan ini. Namun nampaknya saat ini, Aulia, dari pandangan kami di Pengadilan Negeri Bandung sudah tidak terlihat pendukung dari Peggy Setiawan. Nah, untuk pendukung dari Peggy Setiawan ini memang dari pantauan kami di sini datang dari teman-temannya, kemudian keluarganya, bahkan dari masyarakat umum ini, Aulia. Tadi kami melihat ada masyarakat umum yang datang membawa sejumlah spanduk atau poster bertulisan kalimat dukungan terhadap Peggy Setiawan dan juga dukungan untuk membebaskan Peggy Setiawan dari jeratan kasus ini. Memang tadi masyarakat, ada sejumlah masyarakat yang tadi kami sampaikan sudah datang ke sini untuk menegakkan keadilan dan juga menyatakan bahwa memang Peggy Setiawan ini tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini. Dan juga tadi setelah dibacakan putusan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, memang sejumlah pendukung dari Peggy Setiawan ini sangat merasa bahagia dan juga sekaligus merasa senang sekaligus haru bahwa memang betul keadilan bisa atau masih bisa ditegakkan di negara kita ini. Bahkan keadilan sendiri untuk rakyat kecil yang memang Peggy Setiawan ini dinilai sebagai rakyat kecil yang pekerjaannya hanyalah kuli bangunan, ini masih bisa ditegakkan hukum yang adil di Indonesia ini. Aulia. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas informasinya. Nanti kami akan kembali untuk melihat situasi di sana bersama Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara pihak tim hukum Polda Jawa Barat menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Tim Polda Jabar akan segera menjalankan putusan pengadilan. Saya sudah menyampaikan ya ke seluruh media, setiap Zoom, setiap wawancara, bahkan saya sendiri pandangan hukumnya sudah saya upload di channel saya Pengacara Tony. Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya, penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum
Ya, insya Allah. Apakah ini kesimpulannya kita akan mencari Peggy yang lain atau seperti apa nantinya, Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itulah. Ya. Untuk proses pembebasan Peggy berapa lama Pak? Apakah langsung hari ini atau seperti apa Pak? Nanti kita secepatnya lah, begitu ya. Begitu. Kenapa? Kompensasi yang didapatkan oleh Peggy akan seperti apa Pak? Nanti kalau misalkan dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Itu aja. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Ada upaya hukum lagi? Nanti kita bicarakan sama penyidik. Ya. Selanjutnya pemirsa, usai hakim membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan, kuasa hukum Peggy menyebut putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung saat ini berarti bagi masyarakat Indonesia. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Breaking News.